warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa biniyati salahi syana zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin wa summa ila ruhi khususan mu'allifi hadzal kitab Syekh Al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali wa summa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa summa ila arwahi jami' amwatil muslimin wa summa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segenap hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Hikmah rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita terhadap Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kita sudah masuk pembahasan tentang Kitabul Akal, kitab tentang persoalan yang menyangkut makan dan minum. Bukan hanya makan minum dalam konteks pribadi, namun juga makan dan minum dalam konteks yang lebih besar. Ya, lalu sudah kita bahas tentang bagaimana tuntunan makan dan minum, kemudian bagaimana adab sebelum makan. Berikutnya adalah fi adabi halatil akli, yaitu adab saat makan dan minum. Jadi sebelum ada adabnya, saat makan ada adabnya, nanti setelah makan juga ada adabnya. Jadi kalau ada istilah berislamlah secara kafah, maksudnya itu Islamnya memang betul-betul dari hal kecil sampai lanjut gitu ya. Termasuk juga masalah makan. Jadi Islam itu bukan cuma soal zakat, puasa, haji dan seterusnya, namun juga hal-hal yang lain diatur oleh Islam, termasuk masalah makan dan minum. Termasuk tentang al-qismu tsani fi adabi halatil akli. Itu bagian yang kedua tentang adab saat makan. Kita lanjutkan. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ajaman naf'a bihi wa nafa'ana Allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Summa qala. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menuliskan fi adabi halatil akli, adab saat makan termasuk di dalamnya minum. Wa huwa an yabda'a bismillahi ta'ala fi awwalihi wa bilhamdulillahi fi akhirih. Yang pertama, saat makan dimulai dengan baca basmalah, diakhiri dengan baca hamdalah. Basmalah artinya bismillah. Jadi makan itu baca bismillah itu adalah kadar yang paling ringan. Jadi sebelum makan, sebelum minum, anggap saja ini minum, kita ucapkan bismillah, baru minum. Itu bismillah yang paling singkat ya. Sebab nanti mohon maaf, perlu diluruskan, ada dai di YouTube. Jadi kalau kita makan bismillahirrahmanirrahim gak ada tuntunannya. Cukup hanya bismillah saja. Itu keliru. Itu bismillah hanya ukuran paling alal aqal, paling minimal.
Sebab kenapa Nabi bilang cukup bismillah? Orang kan kalau lagi lapar atau haus kan kalau kepanjangan jadi kelamaan. Betul ya? Bacanya komplit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati. Kelamaan pada udah kelaparan. Jadi cukup hanya bismillah. Namun bukan berarti enggak boleh kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab anjurannya adalah bacalah nama Allah, sebutlah nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim nama Allah bukan? Nama Allah bukan? Kan nanti ada pelatihan tuh tentang Asmaul Husna di sini. Ada berapa nama Allah? Nah, masa nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim? Ya, itu Bismillah itu ala qadril aqal. Yang paling singkat. Orang kalau kelaparan kepanjangan nanti dia udah nggak tahan, gitu, ya. Jadi kalau nggak dijelaskan nanti itu makin orang berpaham seperti itu. Itu adalah yang paling singkat. Dan juga diucapkan dengan hamdalah, alhamdulillah. Itu paling singkat. Panjangnya alhamdulillahirabbil. Itu yang pertama, dimulai dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Walau qala ma'ala kulli luqmatin bismillah fahuwa hasan. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, kalau setiap suapan membaca bismillah itu lebih bagus lagi. Coba Bapak Ibu praktekkan, mau makan mau minum, anggap saja minum. Ya. Bismillah, langsung teguk. Kemudian tegukan kedua, bismillah lagi, bismillah, teguk. Dan seterusnya. Begitu juga setiap suapan, mau nyuap, bismillah. Masuk, kunyah, selesai, mau nyuap lagi, bismillah lah lagi. Itu lebih bagus. Bapak Ibu boleh praktekkan itu ya. Hatta la yashghalahu asruhu an zikrillahi ta'ala. Maksudnya apa sih? Supaya jangan sampai rakusnya makan kita itu, kita saking enak makan kita jadi lupa kepada Allah. Tuh maksudnya begitu. Sama juga orang sholat. Kenapa kadang-kala takbirnya itu dipanjangkan sampai ke rukun tindakan berikutnya? Habis dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kan sujud tuh. Kita apa? Ucapan takbir ya, Allahu Akbar, sampai sujud. Kenapa? Jangan sampai ketika kita sujud itu kosong dari ingat Allah, gitu maksudnya. Jadi jangan Allahu Akbar, diam kemudian baru sujud. Jadi biasa saja Allah. Jangan sampai ada waktu kosong kita lupa lalai dari Allah. Itu pelajaran fikih ya, diingatkan kembali. Sama juga seperti itu. Jadi setiap inda kulli luqmatin, setiap suapan atau setiap tegukan baca basmalah. Wa yaqulu ma'al luqmatil ula bismillah. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, suapan pertama baca bismillah. Wa ma'as saniyah bismillahirrahman. Suapan kedua bismillahirrahman. Wa ma'as salisah, dan pada suapan ketiga baru bismillahirrahmanirrahim. Keren ya Imam Al-Ghazali. Jadi bisa mengakomodir semuanya. Jadi yang pertama, suapan pertama bismillah, suapan kedua bismillahirrahman, suapan ketiga bismillahirrahmanirrahim. Kan kalau suapan ketiga udah rada ganjal perut kita ya. Jadi kalau kita mau baca komplit itu jadi nggak masalah. Wa yajharu bihi liyadzakkira ghairah. Dan kalau bisa ngucapin bismillah itu rada dikerasin. Jadi kalau mau makan tuh bismillahirrahmanirrahim.
Supaya apa? Lidzakira ghairah, supaya ngingetin orang lain. Kita kalau makan baca bismillah malu ya? Malu kan? Kalau orang lain mohon maaf ya, ini bukan bicara server sebelah ya, keyakinan sebelah. Orang keyakinan lain itu kalau mau makan kan demonstratif ya. Ingat nggak? Saya nggak perlu contohkan ya. Makannya begitu betul nggak? Oh berani. Ya pakai gerakan begitu gitu deh ya. Gerakan apa itu? Ini kalau saya nyebut nanti dikira apa itu? Bukan pelecehan bukan ya? Ya kalau bahasa Inggrisnya crossing the heart, gitu ya. Nah, paham deh ya? Membentuk satu itu. Diterang-terangan. Kenapa kita malah malu di negara mayoritas? Imam Al-Ghazali sudah ingatkan, wa yajharu bihi lidzakira ghairah. Kencengin baca bismillah supaya mengingatkan orang lain yang sedang makan. Itu dakwah bukan? Itu sunnah bukan? Sunnah itu yang begitu-begitu, yang ringan-ringan, gampang sebenarnya. Supaya terdengar oleh orang lain, tujuannya untuk lidzakira ghairah, untuk mengingatkan orang lain. Insyaallah. Ini nanti di sini ada di footnote yang banyak bahwa Rasulullah itu setiap nyuap itu baca basmalah. Nah, jadi nanti jangan ditanya, oh kok setiap suapan baca basmalah? Ya sebetulnya kalaupun nggak ada hadisnya juga boleh ya. Sebab itu makan kan perbuatan yang baik, dan perbuatan yang baik itu dianjurkan dimulai dengan bismillah. Berikutnya wa ya'kulu bil yamini, makan dengan tangan kanan. Wa yabda'u bil bilhi wa yahtimu bihi, dimulai dengan taburan garam dan diakhiri dengan garam pula. Tapi ini buat orang yang nggak punya hipertensi ya. Ya, kan kalau hipertensi itu kalau bisa kurangi makanan asupan yang punya kadar natrium tinggi. Ya, gula yang asin-asin, yang lagi asam urat, kurangin makan yang tinggi. Makan telur asin setiap hari kabarnya kan kurang bagus ya, karena kadar natriumnya tinggi. Ini dalam konteks yang mungkin nggak punya masalah dengan masalah natrium. Kemudian wisaghiru al-luqmata, dan juga mengecilkan suapan. Jadi makan nggak bisa begini nih, lima jari makan. Maka nanti ada sunnahnya makan cuma cukup tiga jari. Tapi ini dalam konteks makanan yang kering. Jadi kalau makan soto Betawi, soto Padang, soto Makassar nggak mungkin kan 3 jari, ya. Karena konteksnya budaya di Sulawesi itu makannya kurma, kismis, roti, ya bisa makan dengan tangan. Maka itu memperkecil suapan. Wa yujawwidu madaghaha, dan juga mempercantik, memperbaiki, memperbagus kunyahan. Kalau sekarang kan ada tuh ya, kalau supaya bagus katanya kalau makan ngunyahnya pelan-pelan. Itu Imam Al-Ghazali udah bilang. Kan dunia medis mengajarkan kalau makan itu ngunyahnya pelan-pelan. Sampai bahkan ada orang yang makannya tuh lama banget. Ngunyahnya lama, ada yang makannya cepat, cet, gitu ya. Itu tergantung kebiasaan tuh. Jadi dianjurkan memperbagus mengunyah makanan. Wa malam yabtaliha lam yamuddal yada ilal ukhra. Dan kalau memang dia makannya langsung sekali telan, jangan buru-buru memanjangkan makanan untuk mengambil makanan yang lain. Fa inna zalika ajalatun fil akli, itu sama juga terburu-buru ketika makan. Maksudnya itu makannya udah kebelet. Kan ada orang tuh di mulut belum habis
udah ngambil yang lain. Betul nggak? Ya secara medis kan nggak benar ya. Deh habiskan dulu, maka kemudian baru makan yang lain. Kalau kita nasi udah baru setengah kerongkongan, ambil kerupuk. Baru setengah lagi, ambil yang lain. Bub. Ya. Jadi kalau mau disatukan, satukan aja udah satu paket, langsung disuapkan. Orang kita kan makan nggak bisa kalau nggak pakai kerupuk ya. Mau kerupuk kayak mau emping apa segala macam gitu. Pokoknya makan pakai kerupuk. Yang ketiga, wa alla yazumma ma'kulan. Yang ketiga, jangan mencela makanan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'ibu ma'kulan, sebab Rasulullah tidak pernah la ya'ibu. Aba ya'ibu aiban. Aib itu bahasa Arab, artinya cela. Kalau ada aibnya berarti ada celanya. Jadi la ya'ibu, wa kana Nabi la ya'ibu ma'kulan. Rasul enggak pernah mencela makanan. Karena iza a'jabahu akalahu, kalau Rasul mau makanan, senang dengan makanan itu, beliau makan. Wa illa tarokau, kalau nggak suka maka Rasul tinggalkan. Ini sebetulnya pelajaran penting buat rumah tangga, buat ibu ya. Mohon maaf, kalau ibu masak makanan suami nggak suka, jangan dimarahin suaminya. Jangan paksa suami makan nggak, saya udah capek masak. Jangan ya ibu-ibu, jangan. Itu banyak kasus orang bertengkar gara-gara makanan. Saya punya teman kalau makan di luar, saya tanya kenapa makan di luar. Saya kalau makan di rumah Ustaz, daripada saya berantem sama istri saya. Begitu. Lah kenapa? Istri saya kalau makan, buat makan saya nggak suka, dan istri saya jadi maksa, harus habis. Nggak boleh begitu ya. Jadi kalau mau masak yang suami suka. Ya kalau suaminya redho ya udah makan gitu. Tapi kan nanti kalau terjadi pertengkaran hebat sampai makan piring ditebalikin gitu karena nggak suka, itu kan mudarat. Ya. Jadi ibu kalau suguhkan suami makanan dan suami nggak suka, kita suami cukup jangan makan. Kalau enak makan, nggak enak tinggalkan. Jangan dicela, mama masakan nggak enak ini, juga jangan. Kita suami jangan cela masakan istri jangan maksa. Makan nggak? Kudu sampai begitu. Jangan, ya Bu ya. Mohon maaf, tuh hal kecil suka ribut nanti dengan suami itu. Nih bapak-bapak pasti ngalamin yang begini-begini nih. Udah, makan yang suka. Jadi jangan paksa. Kan orang punya kultur makanan beda-beda lidahnya ya. Maka di situ tuh kalau prinsip berumah tangga mu'asyarah bil ma'ruf, udah bergaulnya enak-enak aja, ngepas-ngepasin tuh yang mana gitu. Gitu. Yang sana suka rada manis, yang sini rada pedes. Lah kan kagak ketemu kalau begitu. Kalau masing-masing keras dengan lidahnya, ya nggak ketemu. Makanya orang hebat itu orang yang mampu beradaptasi. Dia bisa, itu orang hebat. Kalau kita suami bisa nyakitin istri, ya sudah kita makan. Tapi istri juga perlu tahu kalau suami udah nggak suka, nggak dicolek, oh berarti nggak suka. Jangan dipaksain lagi. Besok jangan dimakan lagi. Nanti jadi mubazir dan itu jadi bertengkaran soal makan doang. Sama juga kalau kita makan prasmanan, jangan semuanya kalau kita nggak suka diambil. Cobain. Jangan. Mana yang kita suka kita makan, yang nggak suka kita tinggalkan. Alla yazumma ma'kulan, jangan celak makanannya. Apalagi kan di Indonesia ini yang namanya kuliner luar biasa ya, macam-macam. Soto aja tadi itu macam-macam, soto ini, soto itu, bubur gitu juga kan, apapun juga. Ya sudah. Masing-masing punya local wisdom, kearifan lokal soal makanan. Suka makan, nggak suka tinggalkan, tapi jangan cela makanan. Sebab ketika mencela makanan, pertama bukan hanya tidak bentuk bersyukur, tapi juga bisa menyakiti orang yang membuat makanan tersebut. Lebih-lebih kalau yang buat adalah pasangan atau istri kita. Berikutnya wa an yakula mimma yalih illa al-faqihah. Yang kelima, makan dengan yang ada di hadapannya.
Jadi makan itu ada di depan kita, ya udah kita makan, gitu ya. Sebab kalau makan panjang, kalau kita ngambil sebelah sana kan nggak enak, tangan kita ke sana gitu kan. Itu secara apa tuh? Secara estetis atau secara etis kayaknya gimana gitu kan. Udah makan banyak sebelah sana, tangannya keringetan, nah begini netes keringetnya, mengurangi selera makan. Jadi makan yang ada di hadapan kita, kecuali illal fakihah, kecuali buah-buahan. Jadi kalau buah-buahan itu boleh kita ngambil yang sebelah sana, itu boleh. Karena Rasul pernah juga begitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam kul mimma yali, kata Rasul, makanlah apa yang ada di hadapanmu, meskipun yang sebelah sana kita senang itu. Ya. Makanya ada tradisi meja makan bundar bisa diputar. Betul ya? Pengen makan sana tapi nggak bisa, putar sebelah sini sampai di hadapan kita. Teknologi begitu ya, boleh untuk mensiasati begini kan, boleh makan kan tuh. Gak tahu sekarang masih ada nggak meja bundar ya, sudah ada ya, di apa tuh bisa kita putar sendiri sampai di hadapan kita. Tapi mungkin kalau makan di rumah makan kekinian ada juga masih. Semakan oleh sallallahu alaihi wasallam yaduru ala laf, dan Rasul pernah makan buah itu diputarkan. Sampai ditanya, fakila lalu zalik ya Rasul, lah kok katanya makan yang ada di hadapan, kok buah-buahan boleh ngambil nggak sesuai di hadapannya? Faqala laisa huwa naw'an wahidan, sebab buah sama makanan beda jenisnya gitu. Jadi hanya makanan, mungkin makanan pokok yang lauk pauknya. Kalau buah sebelah sana kita comot sebelah sini boleh. Tapi kalau sekiranya mau bantu, kita ngeliat begitu nanti kita sodorkan orang. Nanti itu Imam Al-Ghazali waktu ada etika makan bersama. Jadi salah satunya itu mendahulukan orang yang lebih diprioritaskan. Ini serius. Kita makan anak muda, jangan anak muda dulu, orang tua dulu. Yang makan dipersilakan. Atau kecuali orangnya itu mungkin punya ketokohan, orang yang dihargai, maka orang seperti itu yang dianjurkan untuk makan duluan. Nanti kita sampai ke sana ya, etika makan bersama. Wa alla yakula min zarwatil qas'ah, jangan makan dari bagian atas piring di atas, maksudnya makannya begini. Kan ada tuh orang makan, oh yang tengahnya enaknya, tengahnya dimakan, gitu ya. Wala min wasati ta'am, dan juga jangan di bagian tengahnya. Bal yakulum min istidarihi raghib, kalau makannya pakai roti, makanlah dari sisi, zaman dulu kan makanan utama itu roti ya. Makan roti. Sekarang juga kalau orang punya ini roti juga jangan banyak-banyak, kalau roti yang pakai apa tuh? Ragi ya. Itu juga bisa ke apa itu? Triglycerida naik bisa. Ya. Jadi kalau makan roti itu dari pinggirnya, gitu ya. Kalau rotinya bulat, illa iza qallal khubzu fayaksirul khubza wa la yaqta'u bisikin. Tapi kalau rotinya dikit, maka rotinya boleh dipatahkan. Rotinya itu roti keras ya. Wala yaqta'u bisikin, jangan motong roti pakai pisau. Wala yaqta'ul lahma aidan, dan juga jangan motong daging pakai pisau. Wah, ini bagaimana motong daging nggak pakai pisau ini? Ya. Faqad nuya anhu aqala in hasyuhu nahshan. Sebab kata Rasul jangan dipecahin, gigit aja gigit. Itu kalau dagingnya empuk. Iya, dagingnya keras gitu, waduh gigi kita copot. Ya. Maka sekarang kan kalau makan ngolah supaya empuk tuh gimana gitu kan. Ya udah. Nah, kalau udah begitu jangan dipotong, digigit. Nah, kalau kita makan steak repot juga. Steak panjang kita gigit gitu ya. Ya kan, steak itu kan bisikin ya dengan pisau. Jadi kalau makan steak, garpu di kiri, tusuk, potong pakai tangan kanan, selesai. Potong yang banyak, baru garpunya pakai kanan. Jangan potong pisau pakai tangan kanan, ngambilnya pakai tangan kiri. Salah. Kan banyak tuh begitu ya. Nanya begitu, makanya potongnya agak ada banyak aja.
gitu. Udah selesai taruh pisaunya, ambil garpunya pakai tangan kanan. Terserah dia mau cocol pakai saus, mau tambahin pakai apa itu ya, kacang atau jagung. Intinya jangan pakai tangan kiri. Ini kalau dagingnya empuk, kalau dagingnya keras ya repot juga, gigi kita bermasalah nanti. Wala yudau alal khubzi qas'atun wala ghayra illa ma yu'kalu bihi. Jangan meletakkan piring atau wadah lainnya di atas roti. Jadi ada roti, atasnya kita taruh piring. Apa tuh? Menindihkan makanan. Kok ini kasusnya roti ya? Sebab nanti ada hadis tentang roti. Kecuali sesuatu yang memang untuk dimakan. Kalau sekarang apa tuh? Roti. Jadi di atas roti itu nggak ada makanan, kecuali makanan itu untuk dimakan. Gampangnya begini, kita punya roti itu, roti tawar. Biasanya kita kasih apa itu? Ambil mentega, benar nggak? Habis mentega kasih keju, kasih meses, nanti baru gitu ya. Jadi kalau zaman saya makan burger mungkin dikasih selada, dikasih tomat, itu boleh. Kalau memang atasnya itu mayuk kalubi, sesuatu yang memang buat dimakan juga. Kenapa begitu? Qala sallallahu alaihi wasallam, akrimu al-khubza fa inna Allah ta'ala anzalahu min barakatis sama. Kata Rasul, muliakanlah roti sebab Allah menurunkan roti sebagai bentuk dari keberkahan dari langit. Wa akhraju min barakatil ardi, juga hadisnya ada dari keberkahan bumi. Ada hadisnya ya. Ini kalau yang begini kita nggak belajar, nggak tahu juga. Jadi makan roti itu sebetulnya juga boleh, perlu dimuliakan, memang ada hadisnya. Tentu saja buat yang bermasalah dengan apa itu? Lambung ya. Makan roti yang banyak raginya kan bermasalah kalau di lambung. Jadi rotinya roti gandum, jangan roti yang ada raginya. Tadi keberapa itu? Oke, ketujuh. Oh, terlewat di sini ya. Wala yamsahu yadahu bil khubzi, dan juga jangan membersihkan tangannya dengan roti. Wala yanfuhu fit ta'ami al-hari, jangan meniup makanan yang panas. Jadi lagi makanan panas itu kita tiup-tiup, kan kita suka tuh ya, minum teh yang panas atau nasinya masih panas kita tiup, itu ada larangannya. Bal yasbiru ila an yashula aklu, namun bersabar sampai makanan itu rada dingin bisa kita makan. Jadi makan panas kita tiup-tiup itu memang ada larangannya dari Rasul. Kira-kira apa maksudnya nih ya? Ini orang medis harus saya ngerti ya. Ya gampangnya bisa jadi begini, kalau kita lagi makan, minum, kita tiup-tiup, khawatir ada yang keluar dari mulut kita nyemplung ke makanan kita. Gampangnya gitu ya. Atau ada yang mungkin satu kotoran masuk. Apalagi kalau lagi makan bareng-bareng kita tiup-tiup, ada yang keluar nyemplung ke makanannya. Kan orang jadi nggak selera makan gitu ya. Atau Allah alam bisa jadi percampuran kimiawi, panas dengan udara. Apa itu? Itu oksigen atau apa CO atau apa gitu ya, bisa jadi begitu kan, ada pertemuan kimiawi antara keluar itu dengan air. Ya.
Dan juga ini nih terlewat juga makan, kalau ada yang jatuh maka diambil sepanjang belum lama dan jatuhnya bukan ke tempat yang kotor. Wala yadaha li syaiton, jangan dibiarkan makanan itu tersisa buat syaitan. Makanya perlu ajarin anak kita kalau makan itu jangan makan sampai nyisa, habiskan. Kalau nggak habis, kasih porsi. Nanti kalau kurang bisa nambah. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu, dan juga jangan menseka ngelap tangannya dengan mindil. Mindil itu bisa artinya tisu, serbet atau alat lain pembersih sampai dia menjilati jari-jarinya dan tangannya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah, sebab kita nggak tahu di mana keberkahan dari makanan. Bisa jadi berkahnya makanan itu pada jilatan terakhir. Ini dalam konteks kalau makannya pakai tangan ya. Makannya pakai tangan. Boleh. Atau kalau di rumah lah. Di rumah kan kita nggak perlu jaim ya. Di rumah udah jilatin tangan kita. Atau mungkin kalau di resepsi resmi kita nggak mungkin gitu ya. Sampai seperti itu mungkin nanti bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Oke lah, tapi di rumah itu bisa kita praktekkan. Kenapa makan itu pakai tangan itu dianjurkan? Sebab ini tangan dengan ini nih adalah organ perasa. Dan ada bakteri baik yang ketika bercampur dengan makanan itu bisa jadi lezat, dan kita tersentuh dengan makanan itu, sel-selnya itu mengirim makanan ke otak. Makan, ini makanan enak, ini makanan cocok. Itu ternyata ada rahasianya ya. Jadi kulit ini organ perasa. Makanya kulit itu Pak, kita kalau disuntik sakitnya pertama doang apa setelah ke dalam? Suntikan pertama sakit kan ya, tapi kalau udah masuk sakit nggak? Enggak. Yang sakit tuh itu pertama kali tuh, aduh, dibekam, disuntik, pokoknya itu kulit itu perasa. Tapi kalau udah lewatin kulit, rasanya hilang. Maka di Quran itu menarik. Orang kafir itu nggak apa-apa kami masuk neraka. Toh panasnya cuma sedikit doang pertama kali, habis itu nggak ngerasain sakit lagi, kan gitu ya? Itu betul. Tapi Quran hebat, nggak bilang begitu. Ulaikal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Orang yang tidak mengimani ayat-ayat kami maka kelak akan kami kirim ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum abadalnahum juludan ghairah liyazuqul azab. Ketika masuk neraka kulitnya hangus, maka Allah ganti lagi dengan kulit yang baru supaya terus dia merasakan azab. Hebat ya Quran ya, untuk mengkonter klaim yang tadi. Kan panasnya cuma pertama doang, habis itu juga nggak sakit. Oh enggak, kata Allah enggak. Habis hangus muncul lagi kulit baru. Terus dengan begitu orang masuk neraka itu siksaan terberat karena terbakar kulit. Maka kalau orang terbakar kulit itu kan luar biasa ya. Maka orang kalau mati terbakar, mati syahid. Sebab dia sudah merasakan penderitaan yang sangat, mati terpanggang, mati terbakar. Itu rahasia tuh nanti i'jazul Quran itu ya. Bagaimana itu mukjizat Quran itu, ayat-ayatnya itu keren. Jadi orang bilang ya udahlah nanti kan cuma begitu doang. Sama juga kita berpikir neraka itu kan dari api. Setan katanya dari api. Api dengan api biasa dong. Kan bisa begitu ya. Api dengan api CS, besti, nggak ngaruh gitu loh. Ya sebetulnya gampang. Kita kan tercipta dari apa nih? Dari tanah ya. Ambil aja tanah kita pulung-pulung, kita timpuk ke kita sakit nggak? Sakit nggak? Batu bata kan dari tanah, kita timpuk tuh, sakit nggak kita? Bahkan sama-sama tanah juga, kita kan sama-sama tanah. Kenapa kita sakit?
Itu begitu logikanya ya. Nanti orang-orang yang merasa setan nggak mungkin ini, oh nanti lain lagi apinya. Walaupun sama-sama jenis api, tapi api neraka itu api yang akan tetap bisa berlaku kepada sesama jenisnya, kepada api. Itu nanti. Sebab zaman sekarang orang tuh lebih suka pakai akal-akal, makanya nanti jadi ateis. Sakitnya ke penampak doang di kulit. Oh enggak, kata Allah, wa abdalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kulitnya terbakar, hangus, kami ganti lagi dengan kulit yang baru supaya dia tetap terus merasakan azab. Itu, masya Allah. Makanya orang tuh kalau lama mempelajari Al-Quran itu dia akan banyak mendapatkan kekaguman. Berikutnya wa yakulu minat tamri witram. Kalau makan kurma dengan jumlah ganjil sab'an, misalnya 7, au ihda asyrata atau 11, au ihda wa ishrin atau 21, au mattafaqa atau sesukanya. Jadi kalau makan kurma itu ganjil ya, 7, 11, 21. Tapi kalau sediakan kurma di rumah orang, apalagi kurma yang gede-gede, jangan sampai 21 juga makannya. Nanti kehabisan temu yang lain gitu ya. Mentang-mentang sunnah Nabi dihitung 21 buat jatah saya, ambil. Ya enggak juga begitu. Ya, ganjil. Nanti yang tuan rumah juga bukan enggak suka juga. Waduh, dihabisin semua. Wala yajma' baina tamri wan nawa fi tabaqin. Jangan mencampur kurma dan bijinya dalam satu hidangan. Ini ilmu nih. Kita makan kurma ada dalam piring itu. Kita makan kurmanya, bijinya, habis itu kita taruh lagi di piringnya. Jangan. Jadi kalau makan kurma, bijinya pisahkan dengan piring yang ada kurma. Bahkan nanti kalau makan kita di sini nih, pakai tangan taruh biji itu di sini. Jadi di telapak tangan ya. Jangan ditaruh di piring yang sama. Bahkan di sini ada juga ya. Wala yajma'u fi kaf dan juga jangan gabungkan kurma dengan biji dalam satu genggaman. Bal yad'un nawata min fi ila dhahri kaffi. Tuh. Jadi kalau makan kurma tuh jangan ada di sini. Jadi satu dalam mulut, satu pisahin, ya. Summa yalqiha, baru kemudian buang bijinya. Berikutnya wa alla yatruka mas tarazalahu minat ta'am wa turahu fil qas'ah. Jangan meninggalkan makanan yang tidak enak dan menaruhnya di piring. Ini kalau bahasa gampangnya makan gak enak kita apain tuh? Kita lepehin, ya. Makan tuh gak enak, kan kita lepehin tuh. Jangan taruh lepehannya itu di piringnya juga. Atau kita habis prasmanan coba dulu tuh. Oh gak enak, kita taruh di bawahnya juga, jangan. Jangan juga taruh di piring yang sama kalau makanan itu sudah habis kita lepehkan, kecuali kita nggak ada tempat yang lain. Bal yatrukuhu ma'as safli. Tapi tinggalkan dia bersama ampasnya, hatta la yaltabisa ala ghairi fayakulahu, supaya jangan tercampur dengan makan yang lain. Kemudian nanti jadi termakan, ya. Jadi sisihkan kalau memang harus naruh itu di atas piring, ya sudah taruh aja supaya jangan tercampur dengan makanan yang lain. Yang ke-10 wa alla yaksura syarba wa alla yaksura syarba fi asna'i ta'am. Ini benar nih. Jangan banyak minum selagi makan. Orang sekarang heboh tuh, ada postingan jangan minum selagi makan. Minum itu nanti selesai makan gitu ya. Imam Ghazali udah ngomong 1000 tahun yang lalu.
Jadi kalau makan, makan dulu aja. Jangan makan itu diselingi dengan minuman. Minum lagi. Kan ada tuh ya postingan baru ya. Coba tuh. Pernah orang-orang itu merujuk bilang kata Imam Al-Ghazali. Ada Imam Al-Ghazali. Banyak Imam Al-Ghazali itu yang ucapannya itu memang udah ketip orang, tapi orang kita itu nggak tahu bahwa itu sebetulnya dari Islam. Jadi jangan banyak minum saat makan. Illa iza ghassab bilukmatin au sadaqa atsuhu, atau karena kecuali kalau tersedak. Kalau lagi seret ya udah minum. Tersedak seret nih, jangan nggak minum. Boleh minum. Atau sangat haus sekali. Faqad qila inna zalika mustahabun fi thib wa innahu dibahul ma'dah. Sebab yang diberikan itu dianjurkan secara dalam dunia medis tuh, karena bisa membersihkan pencernaan. Jadi kalau makan itu biarkan aja makan dulu, minumnya belakangan. Bahkan kalau perlu itu dikasih jeda berapa menit baru minum. Kita boro-boro sampai selesai makan, tengah makan aja kita minum. Habis selesai teh manis, habis teh manis kopi. Oh kita begitu ya. Bahkan anjurannya kan kalau semakan jangan minum teh manis ya, jangan. Yang udah 50-an udah tahu deh ilmu yang ini nih, makannya minumnya air hangat, air putih gitu ya. Itu sebenarnya sudah ajaran Islam. Cuma kita sekarang itu suka terkagum-kagum seakan-akan itu dari luar, itu ajaran Islam. Jadi jangan banyak minum saat ketika makan kecuali karena tersedak atau seret atau kan haus sekali. Sebab itu makan seperti itu bisa membersihkan pencernaan. Lanjut ya. Masih 5:30. Ada makan, ada minum. Ini sedikit yang minum. Wa amma syurbu fa'adabuhu an ya'khuza al-kuza biyamini. Ada minum, kalau minum pertama ngambil gas tangan kanan, jadi ambil tangan. Lalu sama seperti minum, kemudian wa yaqulu bismillah, mengucapkan bismillah singkatnya atau bismillahirrahmanirrahim. Wa yashrabahu massan la abban, lalu minumnya seteguk demi seteguk, tidak sekaligus. Jadi orang minum ini salah tuh ya. Satu ini minum glek sampai habis. Jadi minum itu contohnya tadi ya, bismillahirrahmanirrahim, minum. Jauhkan mulut dari sini. Minum lagi, bismillahirrahmanirrahim, minum. Jauhkan lagi, bismillahirrahmanirrahim, minum. Jauhkan lagi. Itu maksudnya tuh minum seteguk, jangan langsung dihabiskan. Yang dicontohkan kan kalau diikankan minum sekaligus ya, glok. Apalagi nanti kalau minumnya berdiri, itu yang rusak apa nanti itu? Yang rusak lambung. Sebab ada yang tidak langsung disaring, ada katup yang terbuka terus. Tapi kalau duduk itu ada saringannya. Ini sebetulnya orang medis yang perlu menjelaskan. Qala sallallahu alaihi wasallam masul ma'a massan la ta'ubuhu 'abban fa innal kubada minal 'aib minal abbi. Sebab itu teguklah air, jangan minumnya sekaligus, sebab tindakan tersebut bisa membuat organ hati jadi terbebani. Maksudnya itu jadi rusak. Jangan. Berikutnya wala yashribu qa'iman wala mudtaji'an, jangan minum sambil berdiri atau berbaring. Makanya kita kalau sakit di rumah sakit mau minum kita ditinggiin belakangnya ya. Ditarik baru minum. Sebab kalau minum sambil berbaring itu ya kemungkinan nanti jadi tersedak. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam nahaa an syurbi qa'iman, sebab Rasul melarang minum sambil berdiri.
Tapi Rasul pernah minum sampai berdiri, pernah. Wa ruya anna sallallahu alaihi wasallam syaraba qa'iman wa la'allahu kana li uzun. Rasul pernah sekali minum itu sambil berdiri, tapi karena ada uzur. Karena ada uzur, Rasul makan sambil berdiri. Sama juga kalau kita makan resepsi itu ya, undangan. Rata-rata kan makan berdiri, minum berdiri. Nanti itu ada hikmahnya. Kalau makan berdiri itu kita nggak bisa menikmati makanan. Kalau makan duduk pasti kita bisa menikmati makanan. Betul nggak? Coba aja ya. Jadi kalau makan nggak udah deh nyari di pojokan. Kalau bisa makan sila, kalau nggak bisa ya sudah. Kalau nggak bisa ini karena ada uzur. Sebab yang tidak bisa sama juga, mohon maaf, kencing berdiri ya. Kecuali perempuan ke perempuan nggak mungkin kencing berdiri ya, kencingnya jongkok. Kalau laki-laki itu kencing sebaiknya kan jangan berdiri. Tapi ada satu kasus zaman sekarang nggak mungkin kita kencing berdiri di toilet, di tempat-tempat umum. Kalau ada uzur ya sudah. Dan kalau bisa cari tempat pojokan yang paling pojok. Pastikan air kencing tidak terciprat dengan pakaian kita. Nah repot kalau toiletnya pakai sensor. Benar nggak? Pipis kita tekan nggak keluar, kita geser keluar. Ada, kita jalan dikit, baru keluar. Kan lucu. Mohon maaf, kita pegang kemaluan kita, nungguin dia keluar. Itu. Nah, itulah kita itu jadi kena apa ya? Diperbudak sama teknologi ya, teknologi nggak islami jadinya ya susah. Jadi kalau begitu kemana-mana bawa botol minum aja udah ya. Kalau darurat ya udah kita cebok istijanya pakai botol minuman. Nah itu repot itu kalau udah pakai sensornya malah kurang sensitif, geser baru keluar. Bahkan kita jalan kemana-mana kan bisa terlihat, bisa terciprat dengan air kencing kita. Hati-hati kalau kena baju jadi nggak bisa dipakai buat sholat, kecuali kalau diperkesikan. Wa yura'i asfalal qauzi hatta la yaqtara alai. Ketiga, ketika minum memperhatikan bawah gelas jangan sampai air menetes tumpah. Ya, jadi maksudnya itu jangan sampai minum megang gelas begini. Biasa kalau kita minum gelas kita pegang atasnya itu airnya tumpah. Benar nggak? Kan ada kita comot begini aja nih, bawah gitu. Jadi minum harus memperhatikan bawahnya gitu ya. Begini, tangan bisa begini juga. Pegang bawahnya. Itu Imam Al-Ghazali udah ngomong itu. Sekarang ada ilmu table manner. Wow, cara makan gitu yang benar ya. Sama itu nanti ada cara megang gelas. Supaya airnya tidak menetes atau tumpah. Dan juga memperhatikan gelas sebelum minum. Wa yanzuru fil qauzi qabla syarab. Jadi perhatikan juga gelas sebelum minum. Dan juga wala yatanaffasu fihi, jangan bernafas di dalam minumannya. Jadi gini. Minum itu sambil nafas kenain airnya. Oke, tadi minum itu setelah itu jauhkan, jangan sampai nafas itu terkena. Jadi kalau mau nafasnya itu sebelum minum. Bal yunahihi anfami bilhamdi wa yarudduhu bitasmiyah. Namun menjauh gelas dari mulut setelah minum sambil mengucap hamdalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, minum alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum alhamdulillah. Praktekkan ya Pak. Jadi nyunah tuh yang begitu-begitu aja tuh ya, yang gampang. Praktekkan itu. Kalau memang mungkin di luar nggak bisa, di rumah. Kan di rumah nggak ada siapa-siapa, keluarga kita sendiri. Masa kita masih malu juga menjalankan yang begitu? Lakukan. Dan balik minum lagi dengan mengucap malah sampai terakhir. Kalau udah selesai baru membaca hamdalah. Kemudian setelah selesai minum berdoa minimal alhamdulillahirabbil
alamin. Wal kuzu wa kullu ma yudaru alal qaumi yudaru yumnatan. Nah, kalau makan lagi bareng-bareng, kalau mau mengedarkan makanan, minuman, mulainya dari kanan. Kita bawa makanan di sini nih, ada di sini. Jadi mulai dari sini. Kasih dulu. Berarti kalau kita ada acara tuh, waktu-waktu ngasih nasi kotak dari kanan mulainya ya. Bisa juga itu dipraktikkan itu tuh. Jadi dari arah kanan ngasihnya ya. Arah kanan. Kalau mengedarkan gelas dari arah kanan. Sebab pada zaman Rasul, pada zaman ini juga sahabat ada orang tuh jadi mulai dari kalau mengedarkan dengan tangan kanan. Bagian kedua, yashrabu fi salasi anfasin, minum dengan 3 nafas. Maksudnya itu sebelum minum itu nafas dulu 3 kali. Makanya nggak boleh itu orang minum itu tahan nafas, nanti dalam kelamaan itu bisa jadi rusak jantungnya. Maksudnya itu nafas itu nggak, artinya ketika minum itu jangan sampai minum itu nafas gitu ya. Nafasnya itu makanya itu sebelum minum nafasnya dulu, supaya nanti ketika di sini tuh minum jangan nafas. Kalau gue minum nafas, apa jadinya? Pasti minumannya apa tuh? Tersimprat ya, tersedak gitu maksudnya. Minum dengan 3 kali nafas. Kemudian wa yaqulu fi akhir nafasil awali alhamdulillah. Nafas pertama selesai baik kita baca alhamdulillah, wa fi tsani yazidu rabbil alamin. Nafas terakhirnya itu kedua membaca rabbil alamin, dan nafas yang ketiga arrahmanir rahim. Jadi bacanya itu alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Dan pada nafas ketiga tambahkan ar-rahmanir rahim. Fahaza qaribu min 20 adaban fi halatil akli wasyurbi dallat alaiha al-athar wal akhbar. Demikianlah ada sekitar 20 adab ketika makan dan minum sebagaimana ditunjukkan oleh asar dan akhbar, oleh asar dari sahabat dan juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adab setelah makan. Sudah 5:30 lewat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Silakan Pak Raharjo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Disediakan beberapa yang dibandingkan dengan jumlah tamunya. Kemungkinan besar kita tetap harus standing party. Iya. Iya. Memang anjurannya makan duduk, minum duduk, jangan berdiri gitu ya. Dalam case tertentu kan mungkin yang nggak bisa dihindari ya. Jadi terpaksa makan minum sambil berdiri. Ya kalau nggak bisa juga itu namanya uzur. Nah kalau sudah uzur, ya mau diapain gitu ya. Sesuatu yang nggak bisa kita hindari itu bisa jadi dimaafkan. Asal jangan tiap hari standing party, gitu ya. Kan kita walimah resepsi itu kan sesekali ya, paling sebulan sekali, gitu ya. Nah kalau udah begitu jatuhnya jadi uzur. Apalagi sudah disiapkan semaksimal, ada tuh mungkin di pojokan sebelah kanan sebelah kiri kursi-kursi ya. Ya sudah kita sudah usah nih nyari kursi yang kosong, nggak ketemu. Ya udah. Makanya Bapak Ibu kalau kondangan ada kursi itu kosong, jangan sebelahnya ditaruh buat makanan. Kita suka begitu tuh, kosong. Makanan kita taruh sini, minuman kita taruh. Orang mau minum jadi mau makan duduk jadi susah ya. Nggak boleh itu. Kalau bisa udah mau diapain lagi. Nah, itu memang sebetulnya jadi orang mau duduk jadi enggak. Atau kalau ada orang datang kita ada makanan kita, udah kita angkat, silakan. Kita sudah usaha cari nggak ada tempat duduk, ya udah terpaksa diri, ya udah diri di pojokan aja deh, atau diri dekat tiang yang kira-kira ada meja, suka tuh kan ya. Udah makan jadi geletakin di meja, baru kita makan. Nggak bisa juga, namanya uzur. Kalau sudah uzur itu namanya bisa dimaafkan. Yang penting kita niat ya. Silakan.
Kan ada dua, kita sebagai tamu mungkin kita juga terpaksa harus berdiri karena nggak ada kursi. Tapi kan juga ada si penyedia yang menyediakan undangan. Ya, kalau bukunya kepada orang yang menyediakan undangan tapi tidak menyediakan kursi secukupnya, gimana? Iya. Jadi orang yang mengundang ya mungkin komunikasi dengan WO-nya, WO dengan EO, atau kalau pernikahan WO ya, wedding organizer, WO gitu ya. Ya udah diomongin, atau juga dengan biasa dengan pihak pengelola gedung ya. Kami butuh undangan seperti ini, bisa nggak disiapkan kursi untuk makan begini? Oh Pak, kami cuma menyiapkan seperti ini. Ya sudah, karena memang settingannya seperti itu. Kemudian juga perlengkapan seperti itu, maka itu di situ kuncinya komunikasi. Kalau bisa bagus, kalau nggak bisa lagi-lagi jatuhnya uzur. Ya, kita maklum deh ya, memang terbatas itu perlengkapan untuk duduk. Kalau kita bisa mengusahakan, saya pengen tamu 300, kursinya 300, ya sudah. Tapi kan orang datang nggak mungkin sekali datang 300. Datang orang kan bergelombang kan. Ya kalau tamu ke 300 mungkin kursinya setengahnya. Makanya kita tahu diri habis makan segera berdiri. Jangan asik ada dengar live musik masih duduk. Orang mau makan jadi susah, gitu kan? Makanya kadang-kala di resepsi ada yang namanya kursi apa tuh? Kursi VIP kan? Itu memang dibatasi itu buat orang-orang tertentu, ya sudah di situ. Kita kalau nggak dapat VIP jangan makan di situ. Makan di tempat biasa. Kalau sudah diusahakan baik dari wedding organizer-nya, kemudian kita tuan rumah, kita sudah upayakan, ternyata kapasitas memang tidak mencukupi, itu juga jatuhnya uzur. Dan kita tamu juga harap maklum. Kecuali kursinya cuma beberapa gitu ya. Cukup? Ya Pak Made. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Boleh. Alhamdulillah juga boleh. Itu versi singkat alhamdulillah. Nah, gitu ya. Kita baca alhamdulillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina alhamdulillah zi'at amana wa saqana wa jalana minal muslimin. Boleh. Nah, nanti juga nih habis makan gitu ya. Kan ada yang mempersoalkan tuh, yang mau inget nih. Kan biasa kita kalau sendawa kita mengucapkan apa tuh? Alhamdulillah ya. Tuh nanti ada tuh. Nggak ada dasarnya kalau kita sendawa alhamdulillah. Ya memang nyari dalilnya nggak ada. Tapi ada dalil umum. Kita mengucapkan hamdalah itu karena apa itu? Karena bersyukur dapat nikmat. Kita kalau sendawa tandanya apa itu? Tandanya kalau kita sendawa 2. Pertama kenyang. Kenyang itu nikmat nggak? Jadi kita ucap hamdalah boleh nggak? Boleh, maka jangan dibikin susah. Kedua, orang sendawa itu ngeluarin angin. Keluar angin itu nikmat bukan? Nikmat kan? Daripada perutnya kembung, alhamdulillah. Harus itu begitu. Jangan semua serba dicari. Nggak ada sendawa alhamdulillah, itu kan bentuk yang lain. Ya kan? Sebab ada yang Nabi tidak lakukan itu kalau dipandang baik boleh. Serius. Sebab kalau yang berpatokan sendawa nggak boleh mengucapkan alhamdulillah karena nggak ada dalilnya, bapak ibu baca Quran itu repot loh. Serius. Quran jumlah suratnya 114. Nama-nama surat itu kan sifatnya tauqifi. Sudah dari Nabi surat ini namanya ini, surat namanya ini. Tapi di setiap surat jeda antara surat yang satu dengan surat yang lain ada pemisahnya. Apa namanya? Baca Quran, lihat. Dari surat Al-Fatihah ke surat Al-Baqarah, sebelum sampai baca pertama ada pemisahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Betul nggak? Itu siapa yang lakukan? Itu sahabat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu bukan dari Nabi. Tapi sahabat menambahkan pergantian antara surat dengan yang satu dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya nanti jangan tercampur surat ini nyampur batasnya di mana.
Tuh. Boleh nggak itu? Apa kita mau bilang tuh sahabat nggak ngejalanin sunnah? Bukan. Nah sama nih begini nih. Maka tuh yang begitu itu tuh hati-hati orang yang baru belajar itu nggak ada itu sendawa. Alhamdulillah. Bukan sendawanya, tapi karena sudah di situ kita kenyang, kita bersyukur. Atau angin kita banyak kita keluarkan, kita jadi sehat, maka kita bersyukur. Contoh lagi. Ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun buat apa? Umumnya kan buat kematian ya. Orang meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kepleset dari masjid, boleh nggak ngucapin innalillahi? Boleh. Musibah. Kita dapat jabatan, naik pangkat, boleh nggak ngucap innalillahi? Boleh. Boleh. Itu dilakukan Abdul Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika dia jadi khalifah, dia bukan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh. Nah kalau kita alhamdulillah. Mau bilang Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan bid'ah, Nabi nggak ngajarkan harus alhamdulillah innalillahi. Sebab yang namanya musibah itu bisa bersifat buruk juga bersifat yang baik. Harta juga begitu tuh. Kami uji kalian dengan keburukan juga dengan kebaikan. Ya, maka jangan ekstrim-ekstrim. Ngaji yang benar, nanti ketemu itu. Ya, ini perlu disampaikan supaya sekarang ini kan era medsos, orang tuh gampang banget itu kena. Begini seperti itu. Ya. Jadi naik pangkat juga mengucapkan innalillahi boleh. Ada tetangga kita non muslim meninggal, kita ucapkan innalillahi boleh. Asal jangan Allahumma gfir lahu warhamhu. Jangan. Kadang-kala kita kebablasan juga di grup tuh tetangga kita muslim innalillahi Allahumma gfir lahu. Waduh. Itu bablas. Innalillahi boleh. Sebab semua milik Allah ya, bukan cuma orang beriman, semua juga orang kafir juga milik Allah. Boleh. Yang nggak boleh mendoakan ampunan. Iya, tadi Bapak. Ustaz, tadi Ustaz bilang bahwa keberkahan makanan itu bisa jadi pada akhirnya nasi terakhir di jari kita. Iya. Jadi dianjurkan bahwa kita itu menjilati jari-jari kita pada saat sudah makan. Nah, apakah ini mutlak atau hanya untuk lingkungan kita sendiri ya? Sebab kalau kita makan bersama sama orang-orang muslim, kelihatan bisa mengurangi selera makan kepada kita. Iya. Ya, pada dasarnya keberkahan makanan apakah di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Maka kita nggak tahu tuh berkahnya makanan di mana. Sampai-sampai untuk jaga-jaga terakhir kita jilatin. Itu berlaku secara mutlak sebetulnya. Nah, cuma nanti penerapannya kita lihat sikon. Kalau mungkin dengan komunitas kita di rumah itu bisa kita praktekkan bagus. Kalau di satu komunitas yang mungkin itu bisa mengurangi ketidaknyamanan orang lain, ya sudah, mungkin tidak kita lakukan. Kita cukup kita bersihkan tangan kita, apakah dengan tisu, apakah dengan serbet, atau dengan alat untuk pembersih yang lain. Jadi fleksibel di situ ya, di rumah lakukan. Kalau di komunitas di masjid ya udah nggak perlu malu-malu, di masjid orang kita semua, ya udah nggak apa-apa. Saya kalau di rumah tuh kalau makan yang gede ya udah makanlah, jilatin. Selesai itu baru cuci. Pakai tisu atau cuci dengan air, selesai. Jadi luwes ya. Itu masuk pada ranah penerapan. Kalau memang itu nggak bisa ideal, maka boleh tidak kita lakukan. Cukup ya? Ada lagi? Baik, nanti tentang adab sesudah makan. Ini menarik. Nanti berikutnya nanti makan bareng yang tadi Pak Rajo makan itu ya. Makan resepsi itu bagaimana juga. Termasuk apakah menghadiri walimah undangan itu wajib atau enggak. Kan selama ini kan kalau orang undang wajib datang gitu ya. Wajib itu bagaimana? Kalau enggak wajib itu bagaimana? Itu bisa nanti itu sampai pembahasan tentang seperti itu. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.